Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kenikmatan, yakni nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Baiklah, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Wahyu Nur Rahman, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas D semester 1, program Pascasarjana Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baik, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kita akan sama-sama membahas materi hadis Nabi tentang evaluasi pendidikan dan karakteristiknya. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mandiri dari mata kuliah studi Al-Quran dan Al-Hadis Perspektif Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Nur Syaidah SAG MAG. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Dalam dunia pendidikan secara umum telah dikenal berbagai macam bentuk kegiatan pendidikan tentang upaya mencapai kesuksesan dalam mewujudkan peserta didik yang berkualitas dan melahirkan anak didik yang mampu menghadapi segala macam tantangan di dalam kehidupannya. Di antara bentuk kegiatan itu adalah evaluasi pendidikan, evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dengan berbagai macam tujuan yang diinginkan. Evaluasi dalam pendidikan adalah merupakan proses bagaimana seperti pembelajaran yang telah dilaksanakan sudah mencapai hasil yang diinginkan atau belum mencapai hasil yang kita inginkan, sehingga perlu melakukan perbaikan atau peningkatan efektivitas pembelajaran yang lebih baik lagi. Di dalam pendidikan, evaluasi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengetahui sampai sejauh mana kemajuan yang telah peserta didik capai, agar seorang pendidik bisa mengetahui apa yang harus dilakukan, dengan metode apa yang akan dilakukan oleh si pendidik untuk diberikan kepada peserta didik. Hakikat evaluasi pendidikan. Evaluasi berasal dari kata to'afalwet yang artinya menilai. Selanjutnya kata nilai menjadi populer, bahkan menjadi istilah yang ditemukan dalam dunia ekonomi. Kata nilai bisa dipautkan dengan harga, sedangkan menurut pengertian istilah, evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur memperoleh kesimpulan. Seorang evaluator dalam melaksanakan evaluasi pendidikan hendaknya memperhatikan berbagai macam prinsip dasar evaluasi pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Sujono. Yang pertama yaitu prinsip keseluruhan. Prinsip keseluruhan atau prinsip menyeluruh juga dikenal dengan istilah prinsip komprehensif. Dengan prinsip komprehensif dimaksudkan di sini bahwa evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat dan utuh. Dengan kata lain, evaluasi hasil belajar harus dapat mencakup berbagai aspek yang dapat menggambarkan perkembangan atau perubahan tingkah laku yang terjadi pada peserta didik. Adapun aspek yang perlu diungkapkan adalah aspek berpikir, aspek kejiwaan, yaitu aspek nilai atau sikap, dan aspek keterampilan yang melekat pada masing-masing individu peserta didik. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, prinsip kesinambungan. Untuk meningkatkan kualitas dalam proses pembelajaran, seorang evaluator harus melaksanakan prinsip kesinambungan, juga dikenal dengan istilah prinsip kontinuitas.
Dengan prinsip kesinambungan di sini bahwa evaluasi belajar yang baik adalah hasil belajar yang dilakukan secara teratur dan sambung menyambung dari waktu ke waktu. Dengan demikian, pelaksanaan evaluasi hasil belajar yang telah dilaksanakan secara teratur, terencana dan terjadwal sehingga dapat memperoleh informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kemajuan atau perkembangan peserta didik sejak dari awal mulai mengikuti program pendidikan sampai pada saat mereka mengakhiri program pendidikan yang mereka tempuh. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, prinsip objektivitas. Dalam pengertian sehari-hari, prinsip objektivitas telah cepat dapat diketahui bahwa bersikap objektif berarti tidak adanya unsur pribadi yang bersifat subjektif yang mempengaruhi dalam kegiatan evaluasi pendidikan. Sehubungan dengan itu, dalam melaksanaan evaluasi hasil belajar, seorang evaluator harus senantiasa berpikir dan bertindak wajar menurut realitas yang ada, tidak dicampuri oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat subjektif yang dapat menodai dalam kegiatan evaluasi pendidikan. Yang selanjutnya yaitu ayat-ayat tentang evaluasi pendidikan, yaitu surat Al-Ankabut ayat 2-3. Di sini akan saya bacakan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja, mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Penafsiran ayat di atas bahwasanya evaluasi itu perlu dilakukan dengan mengingat akan sifat-sifat manusia itu sendiri, yaitu manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang suka membantah dan ingkar kepada Allah, mudah lupa dan banyak salah, namun mempunyai batas untuk sadar kembali. Tetapi di sisi lain manusia juga merupakan makhluk terbaik dan termulia yang dipercaya oleh Allah untuk mengemban amanah yang sangat istimewa, yang diangkat sebagai khalifah di bumi dan yang telah disertai Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bertolak dari kajian tersebut, maka dapat ditemukan hal-hal sebagai berikut, bahwa manusia itu ternyata memiliki kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan tertentu, sehingga perlu diperbaiki baik oleh dirinya sendiri maupun dari pihak lain. Namun manusia itu juga memiliki kelebihan-kelebihan tertentu, sehingga kemampuan tersebut perlu dikembangkan, dan manusia mempunyai kemampuan untuk mencapai posisi tertentu, sehingga perlu dibina kemampuannya untuk mencapai posisi tersebut. Dengan mengingat hal-hal tersebut, evaluasi amatlah diperlukan, apalagi dalam proses pendidikan. Evaluasi yang dilakukan Allah terhadap umatnya manusia mengandung pengertian bahwa manusia senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang apabila hal ini disadari oleh manusia berarti dia akan berhati-hati dalam bertingkah laku. Al-Quran sebagai sumber utama pendidikan Islam banyak mengungkap konsep evaluasi di dalam ayat-ayatnya sebagai acuan bagi manusia untuk hati-hati dalam melakukan perbuatannya. Yang selanjutnya yaitu hadis-hadis tentang evaluasi pendidikan. Ada hadis yang menggambarkan tentang evaluasi pendidikan sebagai berikut. An Abi Hurairah qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang dan menilai dari tubuh dan gambarmu, akan tetapi Allah memandang dan menilai dari hati dan amalmu. Evaluasi merupakan penilaian dari sebuah aktivitas termasuk pendidikan. Evaluasi dapat dilakukan ketika aktivitas itu berproses sampai aktivitas itu berakhir. Dengan adanya evaluasi atau penilaian suatu kegiatan termasuk kegiatan pendidikan akan terkontrol, terukur, dan teramati. Dan ketika sudah diketahui hasilnya, maka kegiatan akan ditingkatkan, kekurangan akan diperbaiki dan ditambah dan disempurnakan untuk kegiatan selanjutnya. Beberapa hal menjadi ciri khas karakteristik dari evaluasi, yaitu yang pertama, sebagai kegiatan yang sistematis. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan. Yang kedua, yaitu dalam pelaksanaan evaluasi dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk menunjang keputusan yang akan diambil. Dan selanjutnya yaitu kegiatan evaluasi dalam pendidikan tidak pernah terlepas dari tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pelaksanaan pendidikan yang dilakukan Nabi kepada para sahabatnya, ketika dilihat dari cara penyampaian materi hadis kepada para sahabatnya adalah dengan cara yang sederhana dan praktis. Namun ketika dianalisis lebih lanjut bahwa praktek kependidikan yang dijalankan oleh Nabi sudah memuat beberapa aspek pendidikan, yaitu pendidik, anak didik, metode, sarana, dan media, materi, bahkan sampai evaluasinya. Karena Nabi sendiri merupakan evaluator pertama dan utama dalam menilai kemampuan kecerdasan sahabat sampai kepada sikap, tingkah laku, dan tindakan sahabat. Sehingga ketika sahabat melanggar atau tidak mengerjakan perintah Nabi, maka Nabi akan mengingatkannya. Inilah uniknya evaluasi pendidikan yang dilakukan Nabi secara menyeluruh, baik itu di majelis taklim, di masjid, di musola, di lapangan, sampai di jalan atau di masyarakat. Nabi selalu mengevaluasi semua kegiatan dan tindakan sahabat, karena sahabat yang perilakunya baik akan terlihat dengan sendirinya, dan sahabat yang perilakunya buruk juga akan terlihat dengan sendirinya. Karena Rasulullah di samping mengetahui aspek lahir juga dibantu Allah untuk mengetahui aspek batin, karena Allah menilai seseorang bukan dari aspek lahir namun dari aspek batin. Dalam pendidikan Islam, evaluasi akan objektif apabila didasarkan dengan tolak ukur Al-Quran atau hadis. Di dalam hadis, evaluasi dapat dilakukan dengan cara Rasulullah menguji tentang suatu masalah sebagaimana terdapat dalam riwayat hadis berikut ini. Hadasana Qutaibah, hadasana Ismail bin Zafar an Abdullah min Dinarin an Nabi Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min sajarin sajaratun layaskutu wa innaha mislul muslim fahadisu mahiya wa waqa'a an-nasu fi sajarati al-yawaddi qala Abdullah wa waqa'a fi nafsi annaha annahiyatu wastahyat thumma qalu hadasana wa hiya ya Rasulullahi qala hiya annahlatu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menguji kemampuan saat pada waktu akan
berangkat perang sebagaimana riwayat hadis berikut ini. Hadatsana Muhammadin Abdullah bin Numair, hadatsana Abdullah an Nafi'u an Ibni Umar qala aradani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma ahadi fil qital wa ana ibnu arba'i asyarati fama yajuni wa aradani yaumal khandaki wa ana ibni khamsi asyarati sanatin fajazani, rawahu Bukhari. Dengan demikian evaluasi yang diterapkan pada saat Rasulullah SAW adalah secara langsung melihat tingkah laku para sahabat, mendengarkan bacaan sahabat tentang ayat-ayat Al-Quran tanpa menggunakan buku catatan sebagaimana sekarang ini. Bila belum sampai kepada ukuran yang diharapkan, maka Rasulullah SAW akan memberikan penekanan dan penambahan materi, beberapa nasihat, arahan dan sebagainya. Ketentuan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya tidak akan menyalahi aturan ditetapkan sehingga tidak ada orang yang teraniaya atau dirugikan. Kesimpulannya, evaluasi dalam pembelajaran pendidikan maka yang dimaksud adalah ingin mengetahui, memahami dan menggunakan hasil kegiatan belajar siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi merupakan penilaian dari sebuah aktivitas termasuk pendidikan. Evaluasi dapat dilakukan ketika aktivitas itu berproses sampai aktivitas itu berakhir. Dengan adanya evaluasi atau penilaian, semua kegiatan termasuk kegiatan pendidikan akan terkontrol, terukur dan teramati. Dan ketika sudah diketahui hasilnya, maka kegiatan akan ditingkatkan, kekurangan akan diperbaiki dan disempurnakan untuk kegiatan selanjutnya. Evaluasi sebagai proses setidak-tidaknya memiliki 3 macam fungsi pokok. Yang pertama yaitu untuk mengukur kemajuan, menunjang penyusunan rencana dan memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Baik ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang materi hadis Nabi tentang evaluasi pendidikan. Jika ada kekurangan dari saya menyampaikan ataupun kesalahan, saya pribadi mohon maaf. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.